A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 155 sampai 162. Wabima naqdihim, maka kami hukum mereka, naqdihim, karena mereka melakukan pelanggaran, wa kufrihim, dan mereka melakukan kekufuran, mengingkari bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa qaslimul anbiya'a, dan mereka membunuh para nabi, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, wa qaulihim, dan ucapan mereka, qulubuna guluf, hati kami tertutup, bal taba'allahu 'alaiha, bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati, 'alaiha, atas hati mereka, bikubrihim, karena kekafiran mereka, fala yu'minuna, mereka tidak beriman, illa, kecuali qalila, sangat sedikit. Apa ini ayat? Menjelaskan tentang orang-orang Yahudi di ketika Rasulullah SAW ada. Ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi ini disebutkan oleh Allah tentang beberapa hal-hal yang mereka ini jahatnya luar biasa. Makanya jangan heran hari ini orang Yahudi membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Memang begitu tingkah lakunya dari dulu. Apa kejahatannya dijelaskan di ayat An-Nisa 155 ini. Yang pertama, mereka ini naqdihim misaqahum, melanggar janji-janji mereka. Jadi mereka ini ingkar janji. Ya, janjinya taat kepada Allah, tapi hanya sekedar janji. Janjinya taat kepada Nabi Musa, tapi mereka ingkar janji. Itulah wabikufrihim, dan karena kekafiran mereka, mengingkari mereka bi ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, bahkan dengan Al-Quranul Karim Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengingkarinya, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari mukjizat yang Allah perlihatkan dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat tuh tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, ya kan, dengan berbagai mukjizat yang Allah perlihatkan, tapi mereka tetap aja mengingkari. Wa qaslimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Nabi-nabi dibunuh. Ya kan, siapa? Nabi Zakaria dibunuh. Ya kan? Bahkan Nabi Zakaria itu, Pak, udah bersembunyi di dalam pohonnya digergaji. Setelah digergaji, dikampaknya dari atas, semuanya dibunuh. Waduh, itu jadi jelas-jelas mereka ini jahat banget. Apalagi ya Nabi Isa, tuh Nabi Isa kan disalib, ya kan, oleh mereka. Padahal bukan disalib, diangkat oleh Allah. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Mereka itu membunuh para nabi. Nabi itu dibunuh. Saking jahatnya mereka para nabi. Ya, membunuh sejumlah nabi. Ya. Kemudian apalagi? Jadi sekarang misalnya mereka, orang-orang Israel, membunuh saudara-saudara kita. Ya memang dari dulu kerjaannya begitu, membunuh. Nabi aja dibunuh, apalagi bukan nabi. Mereka ini luar biasa jahatnya. Bighairi haqqi, tanpa alasan yang benar, nggak ada alasannya. Wa qaulihim qulubuna guluf, dan ucapan mereka apa? Qulubun, kami ini hatinya sudah tertutup. Jadi mereka ngomong sendiri, ya, hatinya sudah gulfun, tertutup. Hati tertutup itu artinya tidak menerima nasihat dari Allah lewat Al-Quran, dari Rasulullah lewat hadis, nggak nerima dia, mah hatinya sudah tertutup. Ya, semacam misalnya nih air ini, kan ada, ini mah nggak ada tutupannya. Air ini ditutup di botol, ya kan? Kita mau naruh air karena tertutup, gimana? Tumpah, ya nggak bisa.
Nasihat apapun tidak akan masuk kalau hatinya sudah tertutup. Kan hati itu kan ada 3 Pak ya. Qalbun salim, hatinya bersih, menerima petunjuk Allah. Qalbun marid, hatinya sakit. Sakit ini dia memang punya hati, tapi sakit. Misalnya dengki, hasud, iri hati, ya kan? Sombong, ria, sum'ah, ujub. Ya, kalau A'agim itu nyingkat dengan tengil. Penyakit hati itu tengil. T-nya takabur, E-nya emosi, N-nya norak, G-nya gibah, I-nya iri hati, L-nya licik. Nah, ada tuh. Itu orang-orang yang punya penyakit hati itu namanya qalbun marid. Nah, kalau orang kafir qalbun mayit, qalbun guluf, hatinya tertutup. Kalau udah tertutup udah susah. Kalau sakit kan masih bisa disembuhin. Minum obat sembuh kan bisa. Masih bisa disembuhin kalau sering ngaji, sering istighfar, sembuh hatinya. Tapi kalau hati sudah tertutup, udah susah. Udah tertutup. Maka dijawab di dalam ayat ini, bataballahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan sebenarnya bukan mereka yang menutup, Allah yang sudah menutup hati mereka bikufrihim, karena mereka ingkar, karena mereka tidak percaya. Nggak percaya dengan para nabi, nggak percaya dengan mukjizat. Jadi mereka sendiri yang menutup. Allah sudah menutup karena mereka mengingkari. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit. Ya, karena sedikit. Siapa yang dimaksud sedikit ini dijelaskan dalam tafsir ya Munir Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu Abdurrahman bin Salam. Jadi ada sahabat Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam. Ada namanya Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam nih. Qalila ini yang sedikit, ada yang sedikit ada, tapi sangat-sangat sedikit sekali. Itulah namanya ayat. Sama seperti perang Israel saat ini kita lihat, ada yang orang Israel ada yang beriman, tapi sedikit. Ada, makanya dia kan menentang terus kan, demo supaya presidennya itu dilengserkan. Kan gara-gara presidennya yang Yahudi banget kan, jahat banget ini, ya kan. Jadi nggak semuanya orang Israel itu kafir, ada memang sedikit banget, paling 1-2 ya. Umumnya kafir, gitu ya. Nah ini ayat yang ke-155. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam butanan azima. Kami hukum karena mereka kafir, mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim, dan ucapan-ucapan mereka ala Maryam, atas Maryam, butanan azima, dengan kebohongan yang besar. Apa itu? Orang Yahudi mengatakan Maryam ini wanita jalang, pezina. Kalau sekarang jablay, gitu ya, jablay, jarang dibelai. Ya, bukan Pak. Jadi nuduh tuh, mereka menuduh tuh. Padahal kita tahu Maryam ini wanita solehah, jangankan manusia, jin aja nggak pernah nyentuhnya. Karena mereka itu, Maryam ini selalu beribadah, full ibadah di sebuah tempat di Masjidil Aqsa. Ada tempat mihrab lah, mihrab ini tempat kecil gitu, full ibadah. 24 jam selalu berduaan dengan Allah. Nah, Nabi Zakaria, ya kan, nggak tega kan, ini perempuan full ibadah, dikasih makanan, dikasih minuman. Ketika dibuka mihrabnya mau kasih makanan, kaget, makanannya berlimpah, minumannya berlimpah, buah-buahannya berlimpah. Lalu Nabi Zakaria nanya, hai Maryam, ini makanan dari mana? Minuman dari mana? Dari Allah, dari surga. Tuh Pak, dari surga. Jadi kalau Bapak pengen menikmati makanan surga, minuman surga, buah dari surga, jangan pulang-pulang dari musola, full aja 24 jam, insya Allah. Itulah Maryam, Pak. Maryam itu imannya luar biasa. Makanya Maryam ini wanita soleha. Dia punya anak hamil, ya ini katanya nih, itu kan bener hamil, masa hamil nggak punya bapak? Kan berarti pezina kan? Gitu kata siapa? Orang Yahudi.
Mereka menuduh Maryam buhtanan azimah dengan tuduhan yang tanpa bukti. Mereka menuduh Maryam itu wanita jalang, pezina. Padahal Maryam itu, Pak, saking suci-sucinya nggak pernah haid. Nggak pernah haid dia, mah. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Maryam itu tidak pernah haid. Tuh, hebat kan ya? Karena sucinya. Dia tidak punya suami karena saking ingin berduaan dengan Allah. Jadi saking dekat dengan Allah. Makanya orang-orang Kristen itu kan ada namanya biarawati. Tahu biarawati itu? Ya pendetanya, ustazahnya gitu. Dia itu kan nggak kawin, lalu apa? Ya karena ingin berduaan dengan Allah kan. Lalu dia ngapa-ngapain gitu, punya berduaan. Apanya yang terjadi? Lah akhirnya apa yang terjadi? Kawin terus. Kawin sama siapa? Sama pendetanya laki-laki. Makanya ada gereja, Pak, dan itu banyak, buktinya ada. Saya punya buku tentang masalah itu. Jadi pastor-pastor, pendeta-pendeta yang berzina, itu dibongkar gereja, banyak kepala bayi, banyak mayat-mayat bayi-bayi. Siapa yang melakukan? Pendeta dan biarawati. Enggak mau kawin, enggak mau nikah, tapi pada kawin. Yang namanya laki-laki itu, perempuan itu sudah ditakdirkan. Laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Nggak mau. Akhirnya dia bagaimana pelampiasannya? Dia berzina dengan biarawatinya. Dan itu terbukti, Pak. Itulah kebobrokan gereja. Ada bukunya tuh, Masya Allah. Ada bukti-buktinya. Oh beneran, Pak. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Pak ya. Jadi artinya, ya tidak bisa lah. Ya kan laki-laki nggak mau kawin. Kalau misalnya Ustadz Kiai nggak mau kawin, berhenti saya jadi Ustadz. Berhenti jadi Kiai, nggak boleh kawin kayak orang pendeta. Nah, Maryam ini dituduh oleh orang Yahudi sebagai wanita jalang, bezina karena punya anak, hamil, tidak pernah nikah. Ya, makanya dalam ucapan yang berikutnya gimana? Wa qaulihi, mereka ngomong lagi nih. Pertama mereka mengatakan Maryam ini wanita jalang, pezina. Mereka ngomong lagi nih, apa mereka? Inna qatalnal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih binti Maryam. Artinya Nabi Isa dibunuh. Dibunuh apa maksudnya? Disalib. Ya, Nabi Isa Rasulullah utusan Allah. Kenapa di sini Rasulullah bukan anak Tuhan? Jadi orang Yahudi masih mending dia. Kalau orang Yahudi, Yesus itu Nabi, Rasulullah kan. Karena memang dia biasa bunuh Nabi kan. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Isa juga dibunuh. Dibunuhnya dengan cara disalib. Padahal Allah jawab. Allah jawab langsung, Pak. Ini yang jawab langsung Allah nih. Wa ma qataluhu. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Disalib, nggak pernah. Yesus nggak pernah disalib. Nabi Isa nggak pernah disalib. Ini ayatnya nih. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus disalib, coba baca ayatnya. Nggak pernah. Makanya ayat ini yang menyebabkan orang Kristen banyak masuk Islam. Kenapa? Yesus Isa nggak pernah disalib, nggak pernah dibunuh. Walakin subyalakum, akan tetapi diserupakan wajah bagi mereka. Siapa itu? Pimpinan orang Yahudi yang membunuh, yang menyalib Nabi Isa, Yesus. Siapa pimpinannya? Ada yang mengatakan Yahuda, ada yang mengatakan siapa begitu. Jadi pimpinannya. Jadi pimpinan yang membunuh nih. Kan orang pasukan lihat lah. Kamu Nabi Isa, kamu Yesus, kamu. Bukan kamu, saya ini pimpinan kamu. Itu wajah kamu percis. Nah, itu. Lalu Nabi Isa di mana? Nabi Isa di mana? Nabi Isa itu nanti di ayat 158. Jadi mereka ini, Pak, mengapain? Membunuh, menyalib temannya sendiri, pimpinannya sendiri, komandan perangnya sendiri. Ya, ada yang mengatakan Yahuda, ada yang mengatakan siapa namanya itu. Ya, sejarahnya. Jadi mereka sendiri yang membunuh. Jadi bukan Nabi Isa, ya, bukan Nabi Isa, bukan Yesus, bukan, Pak. Ini ayatnya nih. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang itu berselisih tentang pembunuh Nabi Isa. Mereka itu ngomong, bukan ya.
Ah iyalah, ah bukan. Jadi ketika udah disalib, mereka berbeda pendapat. Ada mengatakan, jadi ketika disalib tuh wajahnya kembali lagi Pak, bukan Nabi Isa. Ketika udah mati, nah wajahnya berubah lagi. Pimpinan itu kan pimpinan kita yang mati, bukan Yesus tadi, bukan. Wah, berbeda. Ikhtalafu fi wala fi syakimin. Mereka benar-benar dalam keraguan. Jadi mereka ragu-ragu yang selama ini yang disalib ternyata bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Siapa? Pimpinannya sendiri. Ya, pimpinannya sendiri, komandan sendiri. Jadi ketika dibunuh, disalib, ya seperti Nabi Isa, udah mati, wajahnya berubah lagi kembali semula. Makanya mereka ragu-ragu. La fi syakki minhu. Mereka ragu-ragu siapa yang disalib itu. Malahum bihi mil'in min illa tibazonni wa ma qatal yakina. Tidaklah bagi mereka pengetahuan kecuali hanya mengikuti zon, prasangka saja. Mereka tidak tahu selama ini, hanya mengikuti duga-dugaan doang. Namanya dugaan kan bukan ilmu, hanya duga-dugaan doang. Ini Yesus bukan, ini Yesus bukan. Mereka berbeda pendapat tuh. Wa ma qatal yakina, dan tidaklah mereka membunuh dengan yakin. Jadi mereka ini ternyata ketika kejadian itu tidak yakin bahwasanya yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Jadi mereka hanya duga-dugaan, ya prasangka saja, ya kan? Makanya kalau pendetanya cerdas, akhirnya oh iya, selama ini kita salah kan? Kita salah tuh. Kita membaca Al-Quran di ayat 157. Ternyata yang disalib, yang dibunuh bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kemana? Nah ini 158. Barrafa'allahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit. Jadi Allah mengangkat ke langit. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW, ya Nabi kita, Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa. Ketemu dengan Nabi Isa, Pak. Lalu Nabi Isa nanti turun lagi ke bumi. Kapan? Menjelang kiamat. Kapan? Mau pengen ketemu Nabi Isa, Pak? Pengen? Pengen. Kalau pengen, dunia ini yang beriman segelintir doang, hanya sedikit. Hanya sedikit. Yang beriman pada Allah sedikit. Kenapa? Karena orang sudah beriman kepada Dajjal. Tahu Dajjal? Yang matanya satu. Orang yang mata satu. Dajjal. Makanya yang membunuh Dajjal itu Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bukan Nabi terakhir. Tetapi apa? Dia berdoa ingin jadi umat Rasulullah SAW. Nabi Musa juga pengen berdoa. Tapi Nabi Musa nggak sempat karena sudah wafat duluan. Pengen jadi umat Nabi, Pak. Pengen jadi umat Rasulullah SAW. Nah Nabi Isa dia menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad dan dia mengatakan saya bukan yang disalib, saya bukan anak Tuhan, saya Abdullah, saya Rasulullah, saya hamba Allah, saya utusan Allah. Maka Nabi Isa tugasnya menghancurkan seluruh salib-salib di dunia ini. Ya Nabi Isa tuh, itu pendeta pada bingung, pastor-pastor, oh Nabi Isa selama ini yang kita sembah. Nah, turun nanti Pak, turun ke bumi sebelum kiamat. Wallahu alam kapannya, hanya Allah yang tahu. Ya hanya Allah yang tahu. Mungkin setelah Palestina merdeka kali ya, setelah Masjid Al-Aqsa punya milik umat Islam, bisa jadi kapan. Pokoknya sudah banyak kemaksiatan di mana-mana. Ya udah. Nah, dijelaskan, diceritakan nih. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Isa keluar menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya 12 orang. Nabi Isa keluar dari mata air yang di dalam rumah tersebut. Kelak, dari kepalanya masih meneteskan air mata, lalu berkata, sungguhnya di antara kalian ada yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku.
Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata, siapakah di antara kalian mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku, lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku, maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga. Maka berilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Lalu Isa berkata, duduklah kamu. Kemudian ia mengulangi lagi kata-kata kepada mereka. Pemuda itu berdiri lalu mengajukan dirinya. Maka Nabi Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi lagi kata-katanya, maka pemuda itu berdiri berkata, aku bersedia. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian kamulah orangnya. Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Ibnu Abbas melanjutkan bahwa setelah orang-orang Yahudi memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Nabi Isa itu, lalu mereka membunuh dan menyalibnya, maka sebagian dari mereka kafir kepada Nabi Isa sebanyak 12 kali sesudah beriman kepadanya, dan mereka terpecah-pecah menjadi 3 golongan. Satu golongan mereka mengatakan dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit. Mereka berkeyakinan itulah sekte Yakubiyah. Sekolah yang mengatakan dahulu anak Allah ada bersama kami, anak Allah bersama kami selama dikehendaki, kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Mereka berkeyakinan demikian sekte Nasturiyah. Lalu mengatakan dahulu hamba dari utus Allah dan ada bersama kami selama dikehendaki Allah, kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Mereka lah orang-orang Muslim. 2 kelompok golongan kafir ini memerangi golongan Muslim dan membunuhnya. Maka Islam dalam keadaan terpendam, sehingga Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sebuah riwayat. Jadi ternyata anak muridnya yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Ya, jadi Nabi Isa hidup Pak, nanti turun lagi menjelang kiamat. Nabi yang tidak sempat kawin, Nabi Isa. Kenapa tidak sempat kawin? Karena cepat belum kawin udah diangkat oleh Allah ke langit. Makanya umatnya kan banyak yang nggak kawin. Nauzubillah. Siapa dia? Pastor-pastor itu nggak kawin. Ya. Nah itu Pak ya. Ini jadi kalimat ini menunjukkan bahwasanya kita harus yakini nih Pak. Ini akidah kita. Jadi selama ini jangan kalau kita melihat Yesus ya salib, lalu kita terpedaya gitu kan. Wah ini bener nih, ini anak Tuhan nih disalib. Nah ini hati-hati nih Pak. Berarti akidah kita udah menyimpang, syirik nanti, dosa besar. Dosa yang tidak terampuni adalah menyekutukan Allah. Nah orang-orang Kristen itu mengatakan begitu. Jadi yang disalib itu sebagai penebus dosa katanya. Dosanya ditebus oleh Nabi Isa, makanya dia mau disalib sebagai anak Tuhan. Mengorbankan dirinya, ya kan ya, begitu tuh. Makanya hati-hati Pak tuh, kita harus yakini bahwasanya akidah umat Islam, Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Yang disalib, yang dibunuh adalah muridnya atau komandannya yang dibunuh oleh pasukannya orang-orang Yahudi. Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit dan nanti turun ketika menjelang kiamat. Ini keyakinan kita umat Islam. Dan ini dalam surah An-Nisa ayat 158. Kemudian 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qabla mauti. Dan tidak ada seorang pun ahli kitab illa kecuali la yu'minanna, kecuali sungguh dia akan beriman bihi kepada Nabi Isa qabla mauti, sebelum matinya. Semua ahlul kitab, siapa itu? Orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil. Ya, membaca kitab Injil, mereka semuanya menjadi Muslim. Jadi menjadi Islam karena mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Qabla mautihi, sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam. Wa yaumal qiyamah yakun alaihim syahida. Dan nanti pada hari kiamat Nabi Isa menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, terhadap ahli kitab, bahwasanya Nabi Isa itu tidak dibunuh, bahwasanya Nabi Isa itu tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah anak buahnya sendiri, ya kan, muridnya sendiri, ya kan ya. Ini nih harus menjadi keyakinan kita.
Ya. Tapi memang harus diingat Nabi Isa, Nabi Musa itu cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW pun cucu dari Nabi Ibrahim. Cuma kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu dari Nabi Ishak. Sedangkan Nabi kita dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi gini Pak, Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama namanya Siti Sarah, yang kedua namanya Siti Hajar. Kenapa punya dua istri? Karena Siti Sarah merelakan suaminya kawin lagi. Kenapa? Karena puluhan tahun usianya udah nenek-nenek 80 tahun nggak punya anak. Akhirnya, Bang, abang kawin lagi ya. Mudah-mudahan dengan kawin lagi abang punya anak. Dipaksa, Mbak, dipaksa. Bukannya akhirnya namanya dipaksa pun mau. Tetapi namanya dipaksa, nikahnya harus levelnya lebih. Kalau dulu kan zaman budak. Kalau Sarah itu keturunan darah biru lah. Kalau darah biru itu orang-orang ningrat gitu. Sedangkan Siti Hajar itu budaknya. Budak, namanya budak kan rendah kan keturunan kan. Makanya itulah orang Yahudi nggak mengakui itu Nabi Muhammad itu nabi. Kenapa? Orang keturunan budak, dia mah Nabi Ismail itu budak. Budak gitu, budaknya. Anehnya setelah nikah Siti Hajar hamil, Siti Sarah juga hamil, sama-sama hamil. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Itu sejarahnya Pak tuh. Mau tahu sejarahnya? Lalu itulah keturunannya itu nabi semua. Keturunan Nabi Ibrahim itu nabi semua. Cucu-cucunya, anak-anaknya nabi, anaknya nabi, cucunya, cicitnya nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu luar biasa mengalami goncangan ujian yang maha dahsyat. Makanya kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu Pak. Nah, kemudian apalagi setelah itu? Jadi sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, ahli kitab itu beriman kepada Nabi Isa. Tetapi pada hari kiamat nanti Nabi Isa menjadi saksi. Ya, Nabi Isa menjadi saksi. Ya kan? Beriman kepada Nabi Isa. Ini dalam surah An-Nisa 159. Kemudian 160. Fabi zulmim minal ladzina hadu, dan karena kezaliman orang-orang Yahudi, haramna kami haramkan alaihim kepada mereka atas thayyibatin yang baik-baik, uhillas lahum yang dihalalkan bagi mereka, wasabbin dan karena mereka menghalangi ansabilillah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kasiran kebanyakan mereka, ya, kebanyakan mereka. Mari kita lihat 160 surah An-Nisa, bagaimana Allah menjelaskan tentang kezaliman orang-orang Yahudi. Ya kan? Jadi orang Yahudi itu Pak, kezalimannya apa? Haramna alaihim thayyibat, mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan, menghalalkan yang dihalalkan, dirubah-rubah tuh. Halal jadi haram, haram jadi halal. Itulah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu menghalalkan yang haram, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal gitu. Bolak-balik diganti-ganti orang Yahudi itu. Saking ini ya. Di antaranya ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran. Qulut ta'ami hana illa li bani Israil illa ma harama Israil ala nafsi min qabl an tanazzalat Taurah. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, oleh orang-orang Yahudi untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Contohnya daging onta halal enggak? Halal, tapi orang Yahudi haram. Susu onta halal enggak? Halal, tapi bagi orang Yahudi haram. Itu Pak, halal itu, ya kan? Riba itu menurut mereka itu haram, awalnya haram. Tapi karena mereka keenakan dengan riba, jadi halal. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi begitu. Pernah makan daging onta Pak?
Kalau pengen ya besoklah kita berangkat ke Mekah. Allahu Akbar. Ya, contoh lagi nih. Kami haramkan segala binatang yang berkuku-kuku, katanya, kata orang Yahudi, sapi, domba itu. Kami haramkan lemak dari binatang itu. Ya kan ya? Tuh, jadi misalnya babi nih, babi kan haram, dihalalkan mereka. Ya kan? Jadi yang haram dihalalkan, yang halal dihalalkan. Babi itu, mereka itu makanan yang paling nikmat kan ya, babi itu. Nauzubillah min dzalika. Makanya orang yang makan daging babi, Pak, wajahnya seperti babi, karakternya seperti babi. Itulah orang-orang yang suka makan daging babi. Ya, bisaddihim an sabilillah. Mereka menghalangi dari jalan Allah. Di antara menghalangi jalan Allah adalah mereka membunuh para nabi, mereka membunuh Nabi Isa, mereka mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan saddihim an sabilillah kasiran, kebanyakan mereka ini adalah wataknya adalah menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka mendustakan para nabi, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aklihimur riba. Ini baru juga tadi dijelasin ya. Mereka memakan harta riba, pengambilan harta riba. Wa qadnu anhu. Sungguh mereka telah dilarang dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu, Pak, dijelasin bahwa riba itu haram. Riba itu haram. Tapi orang Yahudi ya membuat uang kertas itu kan pertama orang Yahudi, Pak. Jadi sebenarnya kalau pengen tahu nih, Pak ya, uang kertas itu, kertas nih, uang kertas yang selama kita punya uang kertas, itu kan kertas. Itu orang Yahudi pertama yang bikin, Pak. Ya kan? Dia memperbanyak uang kertas supaya apa? Supaya semakin kaya raya dia. Itu kan riba, Pak. Jadi kalau pengen tahu uang yang tidak riba adalah uang emas dan uang perak. Namanya dinar dan dirham yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam transaksinya. Cuma kita sudah tertipunya lama, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi sudah apa ya? Sudah tertipu kita. Jadi susah, Pak. Makanya sekarang ada umat Islam yang kembali ke dinar, kembali ke dirham. Contoh nih, dulu harga kambing cuma 1 juta misalnya. Sekarang harga kambing bisa berapa? 3 juta. Tapi kalau dinar, dirham itu nggak berubah, Pak. Misalnya harga kambing 1 dinar misalnya. Sampai kiamat harga kambing tetap 1 dinar. Karena dari emas kan. Gitu. Ya kan? Tapi kalau uang kertas berubah-ubah kan? Uang kertas itu berubah-ubah. Tetap berubah-ubah. Makanya uang kita berubah terus kan? Begitu kan? Nah itulah cara Yahudi menguasai. Jadi Yahudi itu, Pak, menguasai dunia. Makanya Israel itu sulit dikalahkan. Menguasai dunia, ekonomi dikuasai oleh mereka. Seluruh dunia dikuasai oleh mereka. Susah. Kecuali umat Islam ini bersatu. Kecuali umat Islam bersatu. Contoh bersatu. Udah dah. Kita tidak pakai uang kertas lagi. Semua pakai uang dinar dirham. Wah, susah kita. Belum sepakat kan ya? Belum sepakat kita. Coba kalau kembali ke uang dinar dirham. Masya Allah. Berkah hidup kita. Berkah. Makanya kurang berkah ini karena memang pakai uang kertas. Tapi susah. Ustadz juga susah. Orang pakai transfer juga. Transfer. Itu cara-cara bank itu kan. Cara-cara Yahudi semua, Pak. Makanya mereka mau. Padahal awalnya mereka ini anhu min anhu wa qadu anhu, telah dilarang dalam kitab Tauratnya. Taurat itu melarang riba, tapi mereka makan membuat riba. Jadi mereka sendiri yang membuat riba, orang-orang Yahudi sampai hari ini. Wa aklihim amwalan nas, dan mereka makan harta-harta manusia bil batil, dengan cara batil. Makanya mereka itu menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting punya jabatan, ya. Mereka nggak peduli itu halal haram, nggak peduli. Makanya mereka mencari harta dengan cara batil, korupsi, menipu, riba, mencuri, merampok. Nah itulah memang kerjaan Yahudi dari dulu. Dari dulu begitu mereka, Pak. Jadi mereka itu dari dulu adalah suka mencari harta dengan cara yang batil. Jadi ada dua kan, ada yang hak, ada yang batil. Yang hak itu halal, batil itu
haram, ya Pak ya. Nah inilah, memang berat kita ini, berjuangnya berat untuk mengalahkan, karena mereka sudah menguasai dunia, ya Pak ya. Kan kertas, namanya cuma kertas. Kertas itu Pak, harganya sama, 10.000, 10 juta, 10 rupiah, sama kan, cuma dibedain aja angkanya ditulis, ya kan ya, dicetak-cetak aja gitu kan. Beda dengan emas. Emas itu nggak berubah-ubah. Itulah uang dinar, uang dirham. Tapi nggak berlaku di seluruh dunia. Di seluruh dunia yang berlaku apa? Uang mereka kan. Makanya mereka tetap menguasai ekonomi. Coba sekarang, $1 berapa Pak? 15.000. Dulu berapa? Zaman Pak Harto. 3.000, 2.000 kan ya. Ya, contohnya dulu beli bensin dulu zaman Pak Harto berapa? Premium, masih premium. Pertamax berapa harganya? Murah kan ya? Paling cuma 2.000. Sekarang berapa? 15.000, 20.000 ya. 15.000 kan, 15 ribuan kan. Ya itulah. Berubah kan? Kenapa berubah? Ya itulah, kertas, uang kertas berubah. Coba kalau pakai uang dinar dirham, 2.000 terus. Kenapa? 1 dinar terus. 1 dirham terus. So, sampai kiamat. Nah, itulah cara orang dia menguasai. Makanya kan mereka mungkin kaya kan uangnya kan ya triliunan uangnya Pak, triliunan. Orang Yahudi CS-nya Cina, sama juga tuh. Ya kan ya, menguasai dunia ini kan. Nah, wa atadna lil kafirina minhum azaban alim. Kami menyiapkan kepada orang-orang kafir, menyediakan kepada orang-orang kafir buat mereka apa? Azaban alima, siksaan yang sangat pedih. Kenapa mereka diberikan siksaan yang sangat pedih? Karena mereka menghalalkan segala cara. Mereka riba, mereka makan harta yang batil, ya kan ya? Mereka membunuh para nabi, mereka mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya. Jadi kita harus yakini bahwa orang kafir siapapun dia, azaban alima, siksaan yang sangat pedih nanti. Siapa yang kafir? Semua orang yang bukan Islam adalah kafir. Semua orang yang tidak pernah bersyahadat adalah kafir. Ada namanya Kristen, Katolik, Yahudi, Buddha, Yahudi, apalah, Zoroaster, Shinto, ateis, kejawen. Nah, kejawen ya. Kejawen juga itu cara orang Yahudi, Pak. Jadi kejawen itu merubah-rubah cara Islam. Ya kan ya, berubah-ubah cara Islam. Jadi akhirnya dia berdoanya beda gitu. Kejawen, Islam kejawen. Jadi mencampur adukan antara Hindu, Buddha dengan Islam, dicampur-campur jadinya. Jadi gado-gado agamanya. Itu Islam kejawen. Itu dulu Pak Harto tuh begitu. Tapi akhirnya dia kembali ketemu sama Habibie. Habibie kan cendekiawan kan, dideketin. Akhirnya dia berubah tuh, total kan. Ketika dirubah dilengserin. Nah gitu kan ya. Begitulah. Ya Allah ya Rabbana. Nah ya Pak ya, jadi keadaannya begitu. Jadi orang kafir pasti masuk neraka, azaban ali pasti. Kita harus yakin ini Pak. Tetapi kita jangan ngomong di depannya. Misalnya nih, kita ketemu Rasul, kafir lu, neraka lu, disiksa lu. Jangan Pak. Justru kita berdakwah, menyampaikan, kita ngajak supaya dia masuk Islam. Oh, itu pahalanya Masya Allah. Terakhir ayat 162. Lakinir rasihuna, akan tetapi orang-orang yang mendalami fil ilmi, ilmu pengetahuan minhum dari mereka. Ada mereka nih, orang-orang yang belajar tentang Islam, belajar tentang apa? Tentang Nabi Muhammad, belajar Al-Quran. Orang-orang ada belajar nih. Minhum, di antara mereka ahlul kitab. Wal mu'minuna, dan orang-orang beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Taurat, Injil, Jabur, ya kan, Suhuf Ibrahim. Ini
Jadi mereka ini ada, Pak, orang ahlul kitab di zaman Nabi yang belajar Al-Quran, belajar kitab Taurat, belajar kitab Injil, belajar Jabur, belajar Suhuf Ibrahim, lalu mereka memperbandingkan, lalu mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Lalu apalagi buktinya? Wal muqiminas shalah, mereka mendirikan sholat. Jadi arti mereka muslim kan? Wal mu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat, membayar zakat. Billahi wal mu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, percaya nanti kiamat, bahwa Nabi Isa akan diturunkan sebelum kiamat. Ulaika, mereka itulah mereka yang beriman. Mereka yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelum Nabi Muhammad diturunkan, Taurat, Injil, Jabur, Suhuf Ibrahim, mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah, beriman kepada akhir. Sanu'tihim, pasti kami akan berikan mereka azron azima, pahala yang besar. Apa itu azron azima? Al-jannah, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang ahlul kitab yang beriman. Seperti Irina Handono kan yang saya jelasin itu. Dulu itu dia biarawati, Pak. Biarawati. Lalu dia belajar tentang Al-Quran. Belajar Al-Quran, dia tersentuh, dia membaca Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Dia nanya kepada dosennya, pastur. Pak dosen, pastur, ini dalam Quran saya baca Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Sedangkan Tuhan kita, Allah itu, Tuhan itu ada tiga, ya, trinitas. Nah gimana nih, satu dalam tiga atau satu aja? Bingung jawabnya. Ini doktrin, tidak bisa dirubah-rubah, kamu jangan banyak nanya begitu. Akhirnya dia kan kritis terus nanya, dia nggak ketemu, nanya ke ustadz. Nanya ke ustadz, akhirnya dijelasin, masuk Islam dapat hidayah. Sekarang punya pesantren mu'allaf, pesantren khusus orang-orang yang baru masuk Islam. Tuh, itulah hidayah Allah. Kalau hidayah Allah berikan, kadang-kadang imannya lebih kuat daripada kita kan ya. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca hari ini, kita bisa dapat mengambil ibrah. An-Nisa 155, 1 sampai 162. Insya Allah Jumat depan 163. Jamaah rahim